Ketua Tim Hukum Temlembong, Ari Amir Yusuf, mengatakan kliennya pada Kamis 16 Januari diperiksa Kejagung, yang ternyata pemeriksaannya disebut terkait dengan kebutuhan BPKP. Temlembong kaget dan menyesalkan, kok baru sekarang BPKP-nya? Jadi, selama ini dugaan kita tidak ada kerugian negara, itu benar, kata Amir di CNN Indonesia, Jumat 17 Januari 2025. Menurut Amir, pemanggilan dilakukan mendadak. Ia mempertanyakan alasan klarifikasi baru dilakukan setelah Temlembong, Menteri Perdagangan di era Presiden Jokowi ini, ditahan selama 3 bulan. Padahal sebelumnya Kejagung mengatakan kerugian negara dalam suatu kasus dugaan korupsi tidak harus dihitung baik oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK maupun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Hal ini disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, terkait kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi impor gula yang menjerat ex-Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Temlembong. Pada pokoknya, menentukan bahwa penyidik tindak pidana korupsi bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPK dan BPKP dalam rangka pembuktian tindak pidana korupsi, melainkan dapat berkoordinasi dengan instansi lain, kata Harli dalam keterangan resmi Selasa 19 November 2024. Demikian Kompas.com 20 November 2024. Penetapan Temlembong sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait impor gula pada tahun 2015-2016 menjadi sorotan dalam rapat kerja Komisi 3 DPR RI bersama Kejagung. Dalam rapat yang digelar pada Rabu 13 November 2024, anggota DPR RI ramai-ramai mencecar Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dan jajaran Kejagung untuk memberikan penjelasan terkait penanganan kasus impor gula karena menjadi sorotan publik. Beberapa anggota DPR menilai kasus ini terkait balas dendam politik. Misalnya anggota Komisi 3 DPR dari fraksi Demokrat, Hinca Panjaitan, bahkan mendesak Kejagung memberikan penjelasan lebih rinci. Hinca mengungkapkan bahwa penanganan kasus impor gula tersebut menimbulkan dugaan adanya balas dendam politik. Hinca pun berharap Kejagung dapat memberikan penjelasan yang lebih komprehensif tentang penanganan kasus ini agar tidak terjadi kesalahpahaman yang semakin memperburuk citra hukum di mata publik. Demikian Kompas.com 15 November 2024. Seharusnya kasus Temlembong ini belum menjadi perhatian serius dan dimonitor oleh Komisi 3 DPR RI. Mengingat di awal penetapan tersangka Temlembong, Komisi 3 DPR melakukan rakar bersama Kejagung pada tanggal 13 November 2024 untuk meminta penjelasan Kejagung atas kasus ini. Maka setelah 3 bulan Temlembong ditahan, tentunya Komisi 3 DPR perlu mempertanyakan mengapa kasus ini belum juga dilimpahkan ke pengadilan. Hal ini adalah sesuai dengan tugas Komisi 3 DPR, yaitu antara lain mengawasi kinerja lembaga penegak hukum seperti Kejagung, Polri, dan KPK, serta memastikan perlindungan, penghormatan, dan penegakan HAM di Indonesia. Nah, bagaimana menurut kalian?